Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Melihat ada Cahaein yang lagi bingung, Mandor langsung segera mendatanginya. Bertanya, lagi ngapain Neng ada di sini? Bukannya ini hari libur kamu ya? Anu, apa emang benar Hunter Sung Jinwo ada di sini? Oh, Sungsan ya. Saat ini dia sedang berada di dalam gate sebagai pembawa barang. Lah, bukannya dia itu jadi penambang ya? Tanya Haein. Sesuatunya telah terjadi begitu saja, jawab Mandor. Selesai bercakap, Haein mulai datang ke arah gate, mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin Jinwo lakukan. Kemarin jadi penambang, dan sekarang malah jadi seorang pembawa barang. Karena penasaran, Haein memutuskan untuk ke dalam, tapi dia baru keinget. Pakaiannya saat ini pakaian biasa, berarti nggak bawa senjata. Haein meminta tolong pada Mandor supaya minjamin dia senjata tajam. Mandor langsung memberinya senjata untuk menambang. Haein nawar, ada yang lebih baik nggak dari ini? Seperti tombak atau pedang. Kita ini para penambang lomba, bukannya para pejuang. Kalau begitu, tidak usah. Berjalan sedikit, Haein mikir lagi, dan akhirnya diambil juga tuh senjata perang para penambang. Balik ke momen saat Ki Hun Taicho dan partinya dibawa ke kediaman Raja Kematian. Saat berhadapan dengan Raja Kematian, sang raja buka topeng, lalu mulai ngeluarin aura dominasinya, membuat party Ki Hun Taicho yang merasakan itu seketika kena mental semua, kecuali Jinwo Aniki. Dengan wajah yang melas, Ki Hun bertanya, kenapa mereka dibawa ke sini? Untuk hiburan, kami akan menggunakan kalian sebagai badut pertunjukan, mempermainkan kalian selayaknya boneka agar kami semua yang ada di sini bisa terhibur dari kebosanan ini. Party ini makin kena mental setelah mendengar pernyataan ini. Tak terima diperlakukan seperti mainan, Ki Hun Taicho mengajak partinya buat siap tempur. Tapi yang maju ke medan perang malah dia seorang. Sementara sisanya beneran hanya bisa pasrah menunggu kematian. Meski harus seorang diri, tapi Ki Hun tetap maju. Ki Hun menyerang, tapi serangannya ditahan perisai es. Selanjutnya, Shinigami mulai ngegunain jurus gravitasi, melempar Ki Hun ke sana dan kemari, serta ke atas dan ke bawah. Buset, udah macam Nintendo aja nih jurusnya. Tak tahan melihat itu, Jinwo Aniki akhirnya mulai turun. Jinwo bertanya, Kapten Son, maukah engkau menyerahkan sisanya kepadaku? Akan kupastikan semua semut ini dibantai tanpa ada yang tersisa. Baiklah, aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Sok-sokan mendominasi, sadarilah posisimu, kata Shinigami. Oh, ini menarik. Sebagai Raja Kegelapan, akan kuperlihatkan siapakah yang seharusnya sadar akan posisinya. Kata-kata yang bagus, Aniki. Di luar gate, ada ketua Jin yang kesini. Dan saat mendekati gate, aura kegelapan milik Jinwo Aniki seketika malah mengalami kebocoran, membuat semua orang yang di luar seketika itu merasakan ketakutan yang hakiki. Selain yang di luar, yang di dalam juga ikutan merasakan. Haein langsung ngiket rambutnya. Ngapain diikat segala ya? Padahal udah pendek loh. Mengambil senjatanya dan bersiap menuju TKP. Apakah kroco ini yang membuatmu mengira dapat mengalahkanku? Oh, kegelapan kau anggap remeh. Jangan menyesal jika nantinya kegelapan ini akan segera mengeksekusimu. Dan wush, sebuah lingkaran hitam nampak terlihat, membuat prajurit kegelapan yang berwarna biru langsung berubah jadi ungu. Berdasarkan apa yang Jinwo katakan, lingkaran ini adalah magic power yang akan meningkatkan kekuatan tempur semua pasukan bayangan. Atas perintah raja, semua pasukan merah mulai menyerang. Iron menggunakan aumanya untuk membereskan sebagian.
Marah karena sebagian doang yang musnah, akhirnya dia pun turun tangan dan membasmi semua yang tersisa. Puas ngebantai, dia pun mulai tersenyum. Lalu untuk Igris, modal diem doang, tapi semuanya udah pada rata aja. Untuk Jinwo, aduh sulit banget nih, nemu gambar yang sangat bagus. Pokoknya Jinwo pun juga ikutan ngebantai, menghabiskan semua pasukan merah bagaikan menginjak semut. Meski ketiganya emang dominan, tapi prajurit biasa mah ya sama aja. Untuk mengalahkan satu dari mereka, diperlukan kerjasama dari keempat pasukan bayangan. Dengan pala naga yang di dalamnya terdapat api, Shinigami mulai ngabisin pasukan kegelapan yang berada di belakang Aniki. Dia berkata, orang-orang sawahmu tak akan mungkin bisa menang melawan pasukan elitku. Anjir, kegelapan dikatain orang-orang sawah loh. Jinwo memanggil lagi kegelapan yang telah binasa. Dan Shinigami yang tak ingin hal ini terus terjadi mulai ngeluarin jurus, menghantam Jinwo menggunakan perisai es. Jinwo berhasil menghindarinya, tapi di belakang dia malah muncul lagi batu sisa-sisa Chibaku Tensei. Dan sekali lagi, serangan ini juga berhasil dia hindari. Karena lawan Jinwo itu licin banget macam belut, bagaimana jika kita habiskan saja semua pasukan kegelapannya agar Magic Power-nya terkuras habis? Jadi, mari kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Dengan keunggulan di pihakku, bagaimana caramu membalikan keadaan, sementara Magic Power-mu sebentar lagi pasti akan habis. Jinwo malah tersenyum. Karena kelelahan, Jinwo pun minum dulu. Selesai minum, dia mulai ngerubah pasukan merah yang awalnya musuh jadi pasukan kegelapan yang sekarang jadi teman. Dan hal ini Jinwo lakukan di hadapan rajanya loh. Semua yang ada di sini akan kupastikan bersujud pada kegelapan ini, termasuk kau juga. Shinigami bukannya terprovokasi, dia malah kaget. Begitu melihat aura Jinwo yang Shinigami pikirkan adalah tuannya. Tuannya mungkin si Joker kali ya. Padahal tuan dia selalu merintahin Shinigami buat ada di sini dan membantai habis para manusia yang masuk ke dalam gate. Tapi kenapa sekarang kekuatan tuannya malah datang ke sini dalam wujud manusia? Bahkan kedatangannya itu dengan maksud melakukan penyerangan terhadap Shinigami di kediaman ini. Shinigami mulai bangkit dari singgasananya, memerintahkan 4 asistennya buat turun ke lapangan. Begitu mendapat lawan yang seimbang, Iron begitu bahagia. Meski kelihatan seimbang, nyatanya musuh ini dapat dengan mudahnya Iron habisi. Sementara bagian Igris, dia disuruh buat ngadepin 2 orang sekaligus. Meski awalnya Igris kesulitan, tapi dia berhasil numbangin 1. Satunya lagi coba Igris hadapi, tapi dia cukup kuat, sampai harus maksa Raja Beruang campur tangan. Shinigami yang melihat gagal memahami kenapa 4 asistennya malah kayak diayam-ayamin sama pasukan bayangan. Tak kuat menahan malu, dia akhirnya mulai bertindak. Mengarahkan apa ini? Sistem kali ya? Mengarahkan sistemnya ke sekeliling Jinwo Aniki. Tapi sistem itu malah pecah. Shinigami kaget. Jinwo berkata kalau nyerang make racun mah kagak bakalan mempan sama dia. Para mage mulai Jinwo hadirkan dan mereka bertiga mulai bersatu membentuk bola api yang sangat besar. Melemparnya ke arah Shinigami, menghancurkan pertahanan dia dan berakhir mengenainya. Melihat ada perang besar di hadapannya, Haein langsung kaget. Shinigami yang udah murka besar langsung berubah jadi Titan. Dengan kakinya, dia mulai nginjek Jinwo Aniki. Aniki yang punya trauma sama Titan mulai menghela nafas. Merasa diremehkan, Shinigami mulai ngeluarin pala naga buat nyerang. Setelah ngelepasin semburan api, tapi masih kagak mempan, sekarang dia ngegunain sistemnya untuk mengcopy pala naga jadi beberapa wujud. Menyerang secara besar-besaran dan gak peduli siapa saja yang terkena.
Karena Shinigami terlalu arogan, Jinwo mulai memberinya pelajaran. Supaya di lain kesempatan, mata itu dipakai buat ngeliat mana musuh, mana teman. Tak terima kena serang, dia mulai ngamuk lagi. Membuat lantai yang berbahan beton seketika langsung berubah jadi api neraka. Meski kondisinya di tengah api neraka sekalipun, tapi Jinwo masih bisa mendekatinya. Melempar pisaunya untuk terbang ke arah Shinigami, lalu menghancurkan sistem yang berada di sekelilingnya. Setelah sistem pertahanan ditembus, Jinwo mulai ngegunain tangan Susanoo, mengambil rantai besar yang ada di belakangnya, lalu dia lempar dan lilitin pada Shinigami. Selesai ngelilit tangan Shinigami, sekarang giliran bagian tubuhnya. Setelah tubuhnya dililit, dengan sekuat tenaga, Jinwo mulai membanting Shinigami hingga terjatuh. Ketua Jin dan rekannya yang melihat Jinwo numbangin Titan seketika langsung dibuat merinding. Bahkan Ketua Jin saja sampai takjub. Mau dilihat bagaimanapun, Hunter Sung Jinwo itu tipe assassin. Tapi kenapa malah bisa melakukan pemanggilan? Hain kagum. Bertanya-tanya kenapa bisa ada Hunter yang kekuatannya keren begini. Di hadapan Shinigami terdapat Jinwo Aniki yang sekarang tengah bersama asisten Shinigami. Dengan kejamnya, Jinwo menyuruh keempat asistennya Shinigami buat ngalahin Shinigami sendiri. Shinigami tidak pernah menduga akan ada sebuah momen di mana dia akan mati, tapi malah di tangan asistennya sendiri. Sungguh kejam memang Jinwo Aniki. Sebelumnya, dia nyuruh pasukan merah dalam wujud merah buat nyerang sesama mereka. Sekarang, dia bahkan memaksa asisten raja buat ngabisin rajanya sendiri. Selesai ngalahin dia, Jinwo langsung segera bangkitin Shinigami. Ketua Jin dan Hain beneran kaget sama apa yang baru saja mereka lihat. Selesai direkrut, sistem menyuruh Jinwo untuk segera memberikan nama. Jinwo mikir nama apa yang harus dia berikan. Saat ngeliat gigi panjangnya, Jinwo mulai kepikiran buat namain dia Tusuk Gigi. Gini amat namanya. Sistem mengonfirmasi namanya Tusuk Gigi. Ranknya level 1, titelnya Elite kenaik rank. Jinwo kaget karena baru kali ini dia ngeliat ada pasukan bayangan yang punya titel pasukan elit. Setelah itu, Ketua Jin dan rombongan mulai menghampiri Jinwo. Jinwo keringetan karena nggak tahu harus jelasin bagaimana. Tanpa diduga, Ketua Jin dan grupnya mengisi kekhawatiran Jinwo, berkata jika informasi tentang Sung Jinwo sepenuhnya rahasia. Alasan dia nunjukin kekuatannya yang berada di tingkat S, itu semua demi melindungi kalian. Jadi dimohon agar semua yang ada di sini menjaga kerahasiaan kekuatannya. Ketua Jin mulai berjalan keluar, tapi dihentikan sama Ki-hun Taicho. Ki-hun nggak peduli apa alasan Jinwo menyembunyikan kekuatannya, tapi yang pasti berkat tindakan Jinwo, semua partinya berhasil selamat. Jadi, kuucapkan terima kasih. Kami semua berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan kami. Jinwo tersenyum melihat ketulusan mereka. Saat mereka udah pergi, Hain coba menghentikan, tapi sayangnya udah keburu jauh. Mbak Mage mulai bertanya, kenapa Hain bawa alat penambang? Tanpa diduga, Hain malah malu. Dia merasa apakah dengan bawa ini, Jinwo bakalan mikir, dia itu gadis yang aneh. Lah, ini beneran cuy, udah ada koneksi. Kirain hanya sebatas ingin tahu saja, bukan ingin jadi sesuatu dengannya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!